حي على Alhamdulillah ja'ala Ramadana shahrul mubarak wa farada alaina siyama li ajlil taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah fa ta'atihi faqad fajal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتح أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. أما بعد، بلغ الرسالة والأدى الأمانة والنصحة الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selawat beriring salam kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya, sahabatnya, dan insya-Allah kita semua sebagai pengikutnya, pengikut yang selalu berusaha untuk istiqamah, pengikut yang selalu berusaha untuk mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada siang hari ini kita bersama-sama masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni yang berupa nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sehat wal afiah. Dengan nikmat itu semua alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bersama-sama bisa melangkahkan kaki kita di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni solat Jumat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, tak bosan-bosan khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan seluruh jamaah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah nikmat yang kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga mari kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya diucapkan di mulut saja atau di lisan, namun terlebih-lebih kita tancapkan di dalam hati kita wujudkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Di antara wujud komitmen bertakwa itu adalah senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala diri daripada larangan Allah Subhanahu wa taala.
perintah untuk senantiasa memiliki ketakwaan yang kokoh ini juga sering disampaikan oleh para khatib dalam khutbahnya dengan mengingatkan umat Islam melalui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Quran, surat Al-Imran ayat 102. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan menjadi momentum tepat bagi kita untuk lebih memaksimalkan, menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan mulia ini, umat Islam selama satu bulan penuh digembleng untuk dapat menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dan juga segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang bulan Ramadan memiliki banyak keistimewaan dibanding dengan bulan-bulan lainnya. Jika kita renungkan di dalam huruf, dalam kata-kata Ramadan pun mampu mewakili keistimewaan-keistimewaan yang dalam bulan Ramadan. Seperti kita ketahui bahawa kata-kata Ramadan terdiri dari 5 huruf, yakni Ra, Mim, Dad, Alif dan Nun. Huruf pertama adalah Ra. Ra yang bisa mewakili keistimewaan Ramadan sebagai bulan rahmat. Kemudian huruf yang kedua adalah Mim yang mewakili keistimewaan Ramadan sebagai bulan maghfirah atau bulan ampunan. Hal ini senada dengan berbagai penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu syahrul ramadana wa ramadana rahmatan wa awsatuhu maghfiratun wa akhiratuhu idkun minan nar. Yang artinya, awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan diri dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Huruf yang ketiga adalah Dad yang bisa mewakili keistimewaan Ramadan sebagai sahrul dia atau bulan cahaya. Dikatakan sebagai bulan cahaya karena malam hari di bulan Ramadan sering terasa berbeda dibanding malam-malam bulan lainnya. Suasana cahaya kehidupan malam sangat terasa di bulan Ramadan. Banyak umat Islam yang melakukan ibadah seperti solat malam, tahajud, tarawih dan ibadah-ibadah lainnya seperti tadarus Quran, baik di masjid atau musola ataupun di rumah-rumah masing-masing. Dengan aktivitas-aktivitas ini, malam Ramadan pun penuh dengan cahaya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghiasi Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terlebih malam-malam terakhir Ramadan yang merupakan malam istimewa karena Allah menjanjikan sebagai malam Lailatul Qadar, sebuah malam yang istimewa sampai-sampai disebut dalam Al-Quran sebagai malam 1000 bulan. Di malam itu diturunkan para malaikat Allah yang secara khusus termaktub dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi shahr. Tanazjalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, dan ketahuilah kamu apakah malam kemuliaan itu. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengatur segala urusan malam. Malam yang penuh sejahtera sampai terbit fajar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, dan malam itulah seperti malam 1000 bulan. Huruf yang keempat adalah Alif yang mewakili keistimewaan Ramadan sebagai syahrul iman atau bulan iman. Hal ini sudah tegas melihat dari perintah berpuasa sendiri ditujukan bagi golongan orang-orang yang beriman, bukan pada golongan orang yang lalai.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu karena memiliki keistimewaan berupa ibadah puasa yang merupakan ibadah-ibadah rahasia. Mengapa rahasia? Karena hanya pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala lah yang tahu, yang mengetahui. Kita tidak bisa menjamin orang-orang Islam yang terlihat pucat dan lemas di bulan suci Ramadan di hari-hari bahwa ia berpuasa. Dan sebaliknya kita juga tidak bisa mengetahui orang-orang yang lincah beraktivitas dan bekerja keras di bulan suci Ramadan bahwa ia berpuasa. Hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu melaksanakan ibadah puasa dengan baik karena memiliki niatillahi ta'ala. Masyiral muslimin rahimakumullah, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya huruf yang terakhir dari Ramadan adalah huruf nun. Huruf nun yakni najah, yang bisa menunjukkan keistimewaan Ramadan sebagai syahrun najah atau bulan kesuksesan. Kesuksesan ini dapat diraih oleh mereka yang benar-benar mau dan mampu memaksimalkan kualitas dan kuantitas ibadah sehingga dapat memaksimalkan Ramadan yang penuh berkah. Keberkahan ini menjelaskan oleh Allah dan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam fasilitas yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sebagai berikut, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Attakum Ramadhanu syahrul mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tubtahun bihi abwabas sama' wa tughlaqu bihi abwabal jahim wa tudallu bihi maradatuhu sayyatin bihi lailatul khairu min alfi syahril man hurima khairaha faqad hurima, yang artinya telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang berkah. Allah telah mewajibkan kepadamu berpuasa di bulan itu. Dalam bulan itu dibukakanlah pintu-pintu langit dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu pada bulan itu. Terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Siapakah yang tidak memperoleh kebijakan di malam itu, maka tidak memperoleh kebijakan apa-apa. InsyaAllah kita tergolong orang-orang yang tergolong mempunyai kebijakan-kebijakan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kesuksesan orang yang beriman yang dalam melaksanakan ibadah puasa akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah predikat yang sangat dinanti-nanti, yakni predikat la'allakum tattaqun, sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua akan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, dan insyaallah apa yang kita jalankan di bulan suci Ramadan ini kita niatkan karena Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita dapat memaksimalkan keistimewaan di bulan Ramadan dan kita akan meraih predikat-predikat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu predikat ta'allakum tattaqun, predikat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antazumu khairal lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bila ayati wa zikril hakim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa
وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن البغي والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله